Apa yang terjadi jika makan terlalu banyak gula? Siapa sih yang nggak suka gula? Gula. Minuman kayak Citam, Krombolunu, martabak manis, selalu jadi hidangan yang nggak boleh kelewat. Gue sendiri paling cepet seminggu sekali ketemu makanan sama minuman yang kayak gitu. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun, data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak adalah 0,004 per 100.000 penduduk. But not as ideas. Happy nation, living in a happy nation. While the people understand and dream of perfect match situation. Lead to sweet salvation. For the people, for the good, for mankind brotherhood. Kelebihan gula. Yang pertama yaitu gula pasir atau sukrosa memiliki beberapa kelebihan dalam metabolisme tubuh karena sifatnya yang mudah dicerna dan cepat diubah menjadi energi. Yang kedua, konsumsi gula juga dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Peningkatan kadar glukosa dalam darah merangsang pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Yang ketiga yaitu glukosa merupakan bahan bakar utama bagi sel-sel saraf. Ketersediaan glukosa dalam jumlah cukup membantu otak tetap fokus. Yang keempat yaitu selain bagi otak, gula pasir juga berperan dalam menunjang performa fisik. Glukosa yang masuk ke dalam aliran darah akan dimanfaatkan otak sebagai energi tambahan. Kemudian dilihat dari poster, kekurangan daripada gula pasir yang membuat 4 poin, di mana gula pasir hampir seluruhnya mengandung vitamin, mineral, atau serat yang bukan tubuh. Saat dikonsumsi, gula cepat berpecah menjadi glukosa dan glukosa yang segera menaikkan kadar gula darah. Lonjakan ini memberi energi singkat yang turun lebih sehingga membuat tubuh cepat lelah dan ingin makan lebih banyak. Karena kalorinya padat, gula mudah berlebihan tanpa terasa kenyang. Jika asupannya terus-menerus tinggi, kelebihan dari energi akan disimpan sebagai lemak, terutama di perut dan di hati. Proses ini juga membuat sel tubuh kurang peka terhadap insulin sehingga risiko obesitas dan diabetes tipe 2 semakin besar. Kelebihan gula jagung yang pertama yaitu tinggi serat. Maka gula jagung dikatakan bisa menjadi sumber serat yang membantu termasuk dalam membantu mengontrol gula darah. Yang kedua, tidak membahayakan gigi. Digunakan di pasta gigi khusus anak-anak, gula jagung dianggap mampu membantu mempertahankan kesehatan gigi. Yang ketiga, tidak memicu kenaikan gula darah tinggi. Meskipun manis, gula jagung diklaim tidak menyebabkan lonjakan gula darah tinggi sehingga cenderung lebih aman untuk orang dengan riwayat diabetes. Yang keempat, menjadi energi. Gula darah setelah dicerna dan diubah menjadi glukosa bisa dijadikan sumber energi untuk aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak memicu obesitas karena kandungan fruktosanya dianggap tidak berkontribusi signifikan terhadap kenaikan berat badan. Adapun kekurangan dari gula jagung yang pertama yaitu meningkatkan risiko penyakit hati. Ketika fruktosa dari gula jagung dikonsumsi berlebih, hati memprosesnya menjadi lemak melalui proses lipogenesis. Penumpukan lemak ini bisa menyebabkan penyakit hati berlemak non-alkohol atau MAFLD yang mengganggu fungsi hati secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan kadar trigliserida dan risiko penyakit jantung. Fruktosa di hati juga diubah menjadi trigliserida. Jenis lemak darah yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, ada kandungan kalori kosong atau kurang nutrisi. Gula jagung menyediakan energi dalam bentuk kalori cepat, tetapi hampir tidak mengandung vitamin, mineral, atau serat. Yang keempat, ada peningkatan asam urat dan potensi masalah ginjal. Metabolisme fruktosa menghasilkan asam urat. Kadar asam urat yang tinggi bisa menyebabkan gout, peradangan sendi, dan jika berlanjut bisa membebani ginjal serta gangguan fungsi pada ginjal. Kelebihan yang pertama yaitu stevia ini 0 kalori dan 0 karbohidrat. Nah, ini menjadikan stevia sebagai pilihan yang sangat baik untuk orang yang sedang menjalani diet atau lagi menjaga berat badannya. Terus yang kedua itu, stevia ini aman untuk penderita diabetes karena stevia ini tidak mengandung gula yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Nah, stevia ini merupakan alternatif pemanis yang aman bagi penderita diabetes, membantu mengontrol berat badan. Nah, dengan adanya stevia ini,
menggantikan gula biasa yang kalorinya tinggi. Dengan stevia, kita dapat mengurangi asupan kalori secara keseluruhan yang membantu dalam menjaga berat badan. Selanjutnya itu, stevia ini diekstrak langsung dari tanaman, menjadikan stevia ini sebagai pilihan pemanis yang berasal dari alam. Selanjutnya, stevia ini tidak menyebabkan gigi berlubang. Nah, jadi stevia ini tidak difermentasi oleh bakteri di mulut, sehingga tidak berkontribusi pada pembentukan gigi berlubang. Terakhir, stevia ini tidak memiliki dampak buruk jangka panjang. Jadi stevia telah terbukti aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang tanpa efek samping yang serius. Adapun kekurangan dari stevia, yang pertama adalah rasa pahit setelah dikonsumsi, kebanyakan orang tidak suka. Kemudian yang kedua, harganya lebih mahal dibandingkan dengan gula jenis lain. Kemudian yang ketiga ada pengaruh pada proses pemanggangan yang memengaruhi tekstur, rasa, dan warna. Kemudian yang keempat ada efek samping pencernaan seperti perut kembung, mual, dan diare. Kemudian yang kelima adalah dampak pada bakteri usus yang mengganggu pertumbuhan bakteri baik dan mengganggu keseimbangan bakteri di usus. Kemudian yang keenam ada potensi menurunkan tekanan darah karena bersifat vasodilator. Kemudian yang terakhir ada kemungkinan reaksi alergi. Meskipun jarang, tapi beberapa individu memiliki resiko mengalami reaksi alergi terhadap stevia. Kalian tahu nggak, ada pemanis yang manisnya kayak gula, tapi nggak bikin kalian jadi beruang madu alias obesitas. Namanya stevia. Yes, ini tanaman kecil dari Amerika Selatan yang daunnya manisnya gila-gilaan. Bisa 200 kali lebih manis dari gula. Bedanya apa? Stevia itu 0 kalori. Jadi buat kalian yang takut diabetes atau lagi diet, ini bisa jadi solusi manis tanpa rasa bersalah. Tapi jangan salah, rasanya agak beda. Ada hint pahit di belakang yang bikin beberapa orang bilang kayak minum teh basi. Sekarang banyak brand pakai stevia di minuman diet, kopi saset, sampai permen bebas gula. Jadi intinya kalau kalian pengen sehat tapi tetap mau manis-manis, stevia bisa jadi jalan ninja loh.